Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Senang sekali ya, puji dan syukur di hari yang baru ini. Senin kita bersama-sama akan masuk di hari yang baru, minggu yang baru dengan berkat-berkat Tuhan dan kekuatan lewat doa. Saya percaya ada hadirat, ada urapan, ada kuasa Tuhan yang menyertai setiap orang yang percaya, orang benar, hidup oleh iman. Halo yang ada di Instagram, YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di TikTok, yang ada di WhatsApp, yang ada di Telegram, dan semua platform medsos dimanapun terjangkau plenang ini. Tuhan besertamu, damai Tuhan, kasih dan kuasanya mengalir lewat plenang ini ke setiap hati yang merindukan akan kuasa Tuhan Yesus. Yuk bersama-sama kita datang dengan doa dan memuji Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kekuatan kasih-Mu Tuhan membuat kami semakin mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Engkau kami selalu temukan jalan yang terbaik. Ibu Lina, halo yang ada di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di mana saja nih yang ada, Bandung, Kumadaman, kota-kota mana saja yang sudah dijangkau lewat live streaming ini, ayo saling menyapa. Puji Tuhan, ada di Bogor. Hey, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku sembuh di dalam caramu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Puji syukur, ada ketenangan dalam jalan Tuhan. Siapa yang terberkati dengan pujian ini? Saya. Silakan di-share, dibagikan, diposting ulang, di tap-tap layarnya. Yuk sama-sama kita membagikan kabar baik kepada setiap orang, biar mereka juga boleh mengenal, merasakan, mengalami, melihat
kasih Tuhan Yesus yang sangat ajaib. Ketika rame-rame, Yesus ajaib banget. Mana tap-tap layarnya? Dor, makasih. Halo semuanya. Di sana ada Ibu Sri Suparti. Halo Kakak Chelsea, selamat ya buat wedding anak terkasih. Sukses selalu dan bahagia. Halo yang menyapa saya di TikTok, terima kasih. Banyaknya ada ribuan orang. Halo yang di Facebook ada Yunita Pardede. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Puji Tuhan. Tadi saya melihat ada dari Toraja, ada dari mana ya? California. Wah, jauh sekali. Kalau nggak salah lihat loh ya. Jakarta Pusat juga ada hadir. Dari Bogor, terima kasih. Saya senang sekali. Syukur sama Tuhan Yesus karena pelayanan ini bisa menjangkau bukan hanya Balikpapan, sampai provinsi-provinsi, luar kota, kota-kota di Indonesia, dan bahkan sampai bangsa-bangsa. Mana yang suaranya dari Papua? Adakah? Puji Tuhan. Pastor senang sekali dan juga mohon dukung dalam doa yang mana rencana bulan Juli, jika Tuhan mengizinkan, Pastor Andy akan bisa sampai untuk berdoa di tanah Papua. Puji Tuhan. Halo semuanya. Pandaan hadir, terima kasih. Halo Ibu Jen yang terkasih, apa kabar? Ya. Cing Siu Cece yang baik hati, ya salam buat anak-anaknya terkasih. Halo Narai kabar yang dari Palangkaraya, senang sekali saya juga kemarin disapa. Ada puluhan tamu-tamu dari Palangkaraya. Senang sekali mereka adalah orang-orang yang sangat ramah, cinta Tuhan. Ibu Estina, shalom, shalom. Oh iya, di Instagram udah bisa tap-tap layar. Ayo, mana tap-tap layarnya? Puji Tuhan. Alek dari Batam, terima kasih. Tondano, orang bersaudara ya. Enak tuh rica-ricanya, apalagi rahan tuna. Wih. Ada waktu di hidupku, oh San Francisco, halo. Cobaan, semua ada waktunya. Kemarin ramai, hari ini kita mungkin seorang diri. Besok ada teman, lusa mereka pergi tugas dan sebagainya. Hari ini ada yang lahir, besok ada yang pergi. Itulah kehidupan. Tapi dalam Tuhan semua menjadi sangat indah banget. Katakan, segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Apapun itu, toh juga suatu hari akan menjadi hari esok. Kenangan, memori,
Tujuan kita adalah kekekalan, biar setiap hati tertuju kepada Yesus Sang Kekal yang memberikan kita rumah yang kekal suatu hari kelak dalam keabadian. Tuhan, terima kasih. Engkau kuatkan kami senantiasa. Indah pada waktunya. Amin. Semua akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Saya sapa-sapa dulu ya. Halo, ada Harlina Tria. Ada nama-namanya susah ya. FHYN, Liongbing, Akseril, Tony Panjaitan. Ada Piranti Bukit. Halo. Ada Kasyani, ada Nelawati Yusuf, ada Fransina, ada puji Tuhan hadir Dor. Ada apa di sana? Kalau di TikTok memang kita agak bayang-bayang karena apa? Dia transparan gitu. Ya. Ada Fiona Alea di sana juga. Shalom. Elin, puji Tuhan. Siapa lagi ya? Ada matematika. Halo, ada Vera Pait Yuspina. Ya. Shalom. Shalom. Bang siapa itu? Ya. Halo, Debbie, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, Pastor Andi ajak kita siapkan hati untuk menerima sabda benih firman Tuhan. Tuhan adalah perlindunganku. Hari-hari hidup kita di masa-masa ini, kita akan melihat Tuhan perlindunganku. Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Yesuslah perlindunganku, Yesuslah kekuatanku. Amin. Penolong di waktu susah, yes, sangat terbukti. Haleluya, Dor. Haleluya, yes. Ku mau puji Yesus. Amin. Haleluya, Dor. Haleluya, yes. Ku mau setia sama Yesus. Ku mau sembah Yesus sampai selama-lamanya. Yeay. Mana goyangannya? Goyang kiri, goyang kanan, ekspresi, sukacita. Saat kita bersukacita, ada kekuatan yang baru, hati yang gembira, obat yang paling mujarab. Yeay. Yesuslah perlindunganku,
Yesuslah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Yesuslah perlindunganku, asik. Yesuslah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, dor. Haleluya, yes. Ku mau puji Yesus. Haleluya, dor. Haleluya, yes. Ku mau setia ikut Yesus. Ku mau sembah Tuhan Yesus. Haleluya, dor. Haleluya, yes. Ku mau puji Yesus. Haleluya, dor. Haleluya, yes. Ku mau sembah Yesus. Amin. Ku mau sembah Yesus. Kita siap terima firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Time for Bible. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat firman Tuhan ya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ya, mulai ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Terdorong membaca perikop tentang Yesus terangkat ke sorga, sehubungan kita dalam minggu ini memperingati ya menjelang peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nanti setelah itu dihitung mundur sampai 10, 9 sampai masa Pentakosta ya. Hari ini saya mau sampaikan berita tentang Yesus yang terangkat ke sorga menjadi sebuah panggilan di akhir zaman ini bagi setiap orang percaya. Aktifkan Roh Kudus yang sudah ada dalam Anda. Kalau kita lihat tahun-tahun kemarin mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus, itu sebetulnya hanya momen memperingati. Tapi saya percaya gereja Tuhan hari ini sudah menerima Roh Kudus. Tapi rasanya dengan melihat kondisi pelayanan yang ada di seluruh dunia, belum semua gereja Tuhan, baik dia tubuh orang percaya atau komunitas gereja, yang mengaktifkan Roh Kudus dalam hidupnya. Ya,
Mungkin mereka hanya berpikir bisa kekuatan sendiri, sehingga Roh Kudusnya mereka merasa tidak diperlukan, tidak dilibatkan dalam segala perkara. Padahal Tuhan sudah berikan kepada setiap orang percaya kuasa, yaitu Roh Kudus. Jadi kiranya momentum hari-hari dalam memperingati kenaikan Yesus ke surga, kita semua orang percaya, semua gereja Tuhan, tanpa memandang sinode apapun, aras manapun, ya, tapi kita semua sebagai orang yang percaya kitab suci diberi kuasa, yaitu Roh Kudus turun ke atasmu. Saya bersyukur sama Tuhan, kemarin mendapat satu undangan untuk bisa membagikan sharing tentang kuasa Tuhan, kasih Tuhan, hadirat Tuhan dalam pertemuan doa nasional yang rencananya akan diadakan bulan Juli di tanah Papua. Dan di sana hadir bukan hanya dari Kristen, tapi ada KWI, Katolik, Advent, dan hampir seluruh informasi dari Pak Ketua, semua ras gereja, dan hamba Tuhan akan hadir dari Indonesia, seluruh Indonesia, dan seluruh dunia. Dan waktu jika Tuhan izinkan Pastor Randy pimpin doa, itu akan direlay Indonesia dan bangsa-bangsa. Doakan biar Roh Kudus terus aktif dalam hidup orang percaya. Andi Simon tidak bisa seorang diri. Siapapun yang hari Tuhan pakai dengan dominan, dengan publish, dengan sengaja, ya, mereka dan kita, Anda dan saya harus bergandengan tangan supaya bukan hanya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, tapi seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita melihat bersama-sama Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Saudara tolong ketik ayat ini, setelah ketik tolong saudara siarkan, bagikan, biar setiap orang di link Bapak Ibu bisa ikut mendengarkan dan melihat firman ini, supaya mereka boleh merasakan juga bagaimana Roh Kudus itu lewat Anda bisa menjamah setiap hati mereka. Puji Tuhan. Ada tertulis, ini tentang perikop Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menurut peta yang sudah dipetakan oleh banyak pendoa, ujung bumi itu letaknya ada di tanah Papua. Maka satu hal yang membuat hati Pastor bergetar
ketika dari hamba-hamba Tuhan senior di tanah Papua mengirimkan undangan. Mereka berkata, ini saatnya Pastor Andy menginjakkan kaki di tanah Papua dan berdoa dari tanah Papua. Roh doa ini menjangkau seluruh dunia. Doakan Pastor Andy agar dimampukan dan diberi keberanian untuk melangkah. Kalau selama ini Pastor banyak di Balikpapan, ya kalau ini saatnya Tuhan mau percayakan lebih, doakan Pastor Andy agar mampu. Seperti firman Tuhan berkata apa? Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi. Mulai dari apa? Dari Yerusalem, bicara soal lingkungan terdekat kita, keluarga atau komunitas di mana kita ada. Yudea, ya, sampai negeri ataupun Samaria, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan mereka menolak Tuhan, kita jadi saksi. Dan sampai ke ujung bumi, kalau menurut peta yang dibaca atau dilihat oleh para pendoa, ujung bumi ada di Papua. Izinkan saya Tuhan berdoa sampai ke ujung bumi. Dan setelah doa di ujung bumi, biarlah api doa itu menyala sampai ke seluruh dunia. Habis itu Tuhan, datanglah. Penuhilah bumi ini dengan kemuliaan-Mu. Jemputlah kami mempelai surgawi-Mu. Biarlah setiap doa-doa yang kami panjatkan menjadi doa pertobatan, supaya neraka kosong, surga penuh dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Roh Kudus mengurapi setiap hati pendoa yang berdoa untuk jiwa-jiwa. Tuhan pakai dengan berbagai macam cara, baik karunia mengajar, karunia mujizat, karunia penggembalaan, karunia rasuli. Semua karunia talenta yang Tuhan kasih, disertai buah-buah roh yang hidup, yang manis, yang lebat, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Cengkerang kami semua ya Tuhan, setiap pelayan Injil, pendoa, hamba Tuhan, gembala, pastor, pendeta, siapapun mereka, misionari, ikat kami dalam kasih-Mu Tuhan. Kasih bisa menerima perbedaan. Kasih itu menyatukan. Kasih Kristus ada di antara kami, karena Tuhan adalah kasih. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan harapan panjatkan padamu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau saya dan Anda menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Karena Anda sudah diberikan kuasa, yaitu Roh Kudus. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Tuhan Yesus disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit itu, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Jadi sudah jelas, dan saya percaya, yakin ini clear bagi setiap pendengar. Yesus naik ke sorga. Yesus janji akan datang kembali.
kedatangan Tuhan Yesus itu berbagai macam cara. Satu, pribadi ketika engkau dijemput dalam kematian. Dua, secara kelompok yang besar ketika ada satu bencana alam, kematian massal, itu Yesus datang menjemput mereka dalam satu skala yang berkelompok atau besar. Tapi Tuhan janji Dia akan datang kembali satu kali dengan cara universal. Itu semua orang akan tahu, akan melihatnya. Dia berjanji akan datang kembali. Tapi bagi orang percaya, disediakan rumah yang kekal, rumah yang abadi di sorga, di kediaman Bapa kita. Berbahagialah saudara, Bapak Ibu terkasih, ketika saudara dan saya menjadi anaknya. Ada jaminan keselamatan bahwa kita ada rumah di sorga. Bapak Ibu yang terkasih, orang ya kalau misalnya sebelum pergi, biasanya itu akan ada pesan-pesan yang penting. Iyalah, kalau waktunya tidak banyak lagi, yang disampaikan pasti pesan-pesan penting. Ya, apakah dibilang itu wasiatkah, petuahkah, petunjukkah? Tapi setiap orang yang akan pergi meninggalkan yang dikasihinya, dia akan memberikan pesan-pesan penting. Saya mau ajak saudara sebelum saya selesai dan berdoa bagi Anda, untuk bersama-sama Pastor Andy merenungkan satu hal. Apa pesan Tuhan sebelum terangkat ke sorga? Karena pesan ini bagi saya menjadi sebuah pesan penting bagi orang percaya dan harusnya pesan penting bagi dunia. Karena pesan sebelum meninggalkan itu menjadi sebuah pesan yang penting. Hari ini banyak orang kehilangan damai. Banyak orang takut dan khawatir. Memang kita nggak bisa memilih, tapi kita sekarang ada di hidup di zaman akhir. Tapi sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan pesan damai sejahtera di setiap hati orang percaya. Ketika kita ada dalam damai, damai yang Tuhan berikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Kalau orang berkata dengan punya uang banyak damai, itu tidak benar. Kalaupun ada benar, tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena saya bertemu banyak orang. Ada orang yang memang tidak punya, tapi ada orang yang berlimpah-limpah. Tapi mereka tanpa Yesus, mereka sadar setelah kita layani, mereka nggak ada kedamaian. Kalaupun mereka mencari hiburan, healing, dan sebagainya, itu hanya pelarian dari rasa hampa, rasa kering, kegelisahan. Karena memang kedamaian itu bukan karena masalah uang ada atau tidak. Yesus berkata damai sejahtera yang sejati adalah yang dari dalam. Kalau kita punya damai dari dalam sini, sekalipun di luar ada badai, kita tetap tenang. Karena damai sejahtera sejati dari Tuhan Yesus di hati manusia tidak ditentukan apa yang di luar. Ibaratnya ilustrasi saja. Kalau kita pakai baju
dalam baju kita ada kipas angin atau ada AC, maka sekalipun di luar panas, kita tetap dingin. Demikian pun kalau kita menerima damai sejahtera Tuhan Yesus, maka sekalipun di luar keadaan menakutkan, keadaan ada badai, keadaan ada tofan, ada pergumulan, tapi kita tetap tenang karena damai kita tidak ditentukan dari luar, tetapi dari dalam hati. Dan ternyata setelah saya merenungkan, saya membaca firman Tuhan, saya menemukan surat cinta Tuhan Yesus bahwa sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan damai sejahtera di hati setiap kita. Tercatat di dalam kitab suci Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saya ajak saudara melihat 2 ayat lagi, lalu kita berdoa setelah ini. Saudara tolong ketik Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Saya berdoa. Saya juga belum tahu nanti karena hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di tempat pastor melayani, kami tidak ada kegiatan ibadah. Ya, memang kita masih sementara ini fokus bantu orang, doa, ladang bakti hari Minggu saja. Artinya hari Kamis ini saya berdoa, jikalau ada juga gereja atau pelayanan berdoa dan rindu mau berdoa bersama Pastor Randy dan Pastor bisa hadir di tempat di mana engkau melayani ikut berdoa, saya senang sekali. Ya, kalau di Balikpapan ya lebih mudah terjangkau. Kalau keluar kota ya butuh prepare ataupun juga biaya. Jadi saya berdoa persiapan gereja-gereja tubuh Yesus Kristus di muka bumi ini dalam ibadah kenaikan Yesus ke surga. Entah di mana pastor nanti bisa hadir di sana ikut berdoa. Ya. Inilah pesan Tuhan Yesus di Injil Yohanes 14 ayat 27. Saudara silakan siarkan ayat-ayat ini dengan cara men-share di Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, di-share. Lalu saya baca sekarang ya, Yohanes 14 26 sampai 27 ada tertulis. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Perhatikan, Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus bukan hanya hembusan angin, bukan hanya getaran, bukan hanya perasaanmu, bukan hanya gejolak bikin merinding-merinding. Roh Kudus adalah pribadi yang punya kehendak. Makanya ketika seseorang yang percaya kepada Tuhan dipimpin Roh Kudus, maka kehendaknya itu akan beda. Bukan dipimpin oleh daging, tapi kehendak dipimpin oleh roh. Maka ketika dia melayani, dia akan berbuah roh dengan dominan. Setiap orang bisa melayani, tapi pelayanan seseorang yang tidak dipimpin atau digerakkan Roh Kudus, yang tampak hanya kedagingan. Orang dengar jenuh, bosan, kering, hambar, tawar. Tapi sebuah pelayanan meski sederhana,
kalau digerakkan oleh Roh Kudus, maka itu pelayanan sekalipun simpel sederhana, tapi akan banjir hadirat Tuhan, banjir mujizat, banjir urapan, ada getaran yang menarik jiwa-jiwa datang kepada Injil Yesus Kristus dan menerima keselamatan yang murni dari Tuhan sendiri, yang mati di kayu salib, darah tertumpah di sepanjang Via Dolorosa untuk mengasihi, mengampuni engkau Bapak Ibu sekalian, yang apapun keadaan hari ini, Tuhan mengasihi Anda sekalian. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita segala sesuatu dan akan mengingatkan kita, menguatkan kita, menghibur kita. Dialah Ruach HaKodes, dialah Roh Parakletos, dialah penghiburmu, dialah pendampingmu, dialah gurumu, dialah yang menjadi suluh bagi jiwamu yang terang ini. Karena tanpa Dia kita ada dalam gelap, kehendak yang gelap, free will, kehendak bebas yang tawan pada seluruh jiwa kita dan melakukan kehendak Bapa di senter jantung, di bagian terbaik apa yang Bapa kehendaki. Kita akan digerakkan, kita akan dibimbingnya, kita akan dipimpinnya. Maka sekali lagi saya ingatkan, Roh Kudus ini aktif dalam hidup Anda. Jangan istilah kata engkau hanya letakkan dalam lemarimu, lalu hari Minggu kau ambil, lalu setelah pulang gereja kau letakkan lagi. Artinya apa? Bahasa kiasan, ilustrasi, perumpamaan. Hari-hari selain hari Minggu kau hidup dengan keinginanmu sendiri, egomu sendiri. Hari Minggu mau ibadah, baru kau ambil, baru doa. Maka kita sebagai hamba Tuhan yang melayani, jangan hanya doanya seminggu sekali, tapi setiap hari berdoa. Karena setiap hari kita butuh Roh Kudus mengurapi kita dengan urapannya, agar kita menjadi hamba Tuhan yang peka dan dengar-dengaran. Beda getaran orang yang melayani dipimpin Roh Kudus dengan orang yang melayani hanya mengandalkan logika akademis dan kepintarannya. Orang yang menerima juga beda. Menjangkaunya bisa, tapi tidak secara bombastis. Karena dengan akal budi, tapi kalau roh bekerja, iman aktif, maka Roh Kudus akan menyertai dan mengurapi setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan, orang percaya secara efektif di akhir zaman ini. Bahkan Tuhan berkata kitab Yoel, Aku akan mencurahkan Rohku 2 kali lipat ganda kepada teruna-teruna, kepada Anda sekalian tanpa terkecuali, muda tua asal engkau percaya. Karena bagi saya yang saya pahami, dalam Tuhan tidak ada tua dan muda. Tuhan melihat setiap kita adalah roh dan darah anaknya. Maka setiap Anda yang hari ini terpanggil oleh Tuhan Yesus, biarkan Roh Kudus aktif dalam hidup Anda. Dan Dia akan menolong Anda, menghibur waktu engkau sedang lemah. Dia menguatkan. Orang sakit Dia sembuhkan dengan penumpangan tangan orang percaya, hamba Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 27 dari Yohanes 14. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak
seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum Dia meninggalkan kita. Saudara bisa melihat ayat 25, semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku masih berada bersama kalian. Ayat 28 bagian A, kamu telah mendengarkan tentang pesan ini, aku berkata kepadamu, aku akan pergi kepada Bapa. Inilah menunjukkan bahwa pesan ini menjadi penting, perhatikan baik-baik jelang sebelum Yesus terangkat naik ke surga. Apakah engkau mencari damai yang sejati hanya dalam Yesus? Sudahkah engkau memiliki damai? Belum? Datanglah pada Yesus. Karena Yesuslah the King of Peace. Ketik rame-rame, Yesus the King of Peace. Ketik rame-rame, Yesus the King of Peace. Amin. Amin. Kiranya renungan ini menjadi berkat sekaligus juga mempersiapkan seluruh gereja Tuhan yang rendah hati, yang dengar firman ini, dan mereka pun menyampaikan berita tentang ini atau tentang kedatangan Yesus kedua kali atau tentang kekekalan, supaya gereja Tuhan tidak terlalu dominan atau selalu menjadikan tamen atau senjata berkhotbah hanya soal berkat, 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 sukses. Mari gereja dibangun oleh Roh Kudus dalam Yesus. Iman itu untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Jiwa-jiwa kita mau bawa ke sorga, bukan untuk membuat mereka terus nyaman di bumi yang fana ini. Yesus datang menebus roh kita untuk pulang ke sorga. Yesus datang ke dunia ini bukan semata-mata mau saudara tinggal nyaman di bumi selama-lamanya. Yesus bahkan berkata, bumi bukan tempat kita. Bumi itu hanya hunian sementara. Kita kenakan tubuh seumpama hanya seperti kemah yang sifatnya sementara. Tetapi kita merindukan nanti adalah tubuh sorgawi. Di sanalah tempat kita diam selama-lamanya. Saya berdoa setiap Bapak Ibu yang terberkati renungan ini, share-lah sebanyak-banyaknya biar pesan surgawi tentang Roh Kudus ini bisa sampai kepada jutaan orang dan mereka semua aktif bangkit melayani pekerjaan Tuhan dengan efektif. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Setiap orang percaya mendengar firman ini, roh mereka menyala-nyala. Bangkitlah dan layani Tuhan Yesus dengan urapan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Banyak orang di sekitar kita yang sedang resah, gelisah, gentar hatinya. Pelayanan di urapan Roh Kudus akan memulihkan setiap jiwa yang resah, gelisah, dan gentar, dan mereka menerima damai dan keberanian dan hidup yang baru, sehingga mereka boleh mengenal Yesus dan kasih karunia-Nya dan menjadi saksinya di keluarga dan bahkan sampai ke ujung bumi. Ya Tuhan, jadikan kami semua orang yang suka berdoa. Jadikan setiap keluarga menjadi mesbah doa-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami dengan anggur yang baru. Kami mengucap syukur. Setiap hati kami melimpah dengan syukur.
karena minyak anggur urapan yang baru itu sudah mengalir tubuh kami di pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan setiap orang-orang sakit mengalir urapan yang baru, sehingga kesembuhan dari Tuhan Yesus menjadi milik kami hari ini. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Soli Deo Gloria. Kemuliaan bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Siapa yang terberkati? Saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu terkasih, saya ajak kita untuk minum air dan kita akan mohonkan berkat. Dan kalau ada minyak di tangan Anda mau diberkati, silahkan bisa pegang seperti ini. Puji dan syukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Di tangan kami ada air minum dan minyak. Ya Tuhan, anugerah-Mu melimpah. Mohonlah berkat-Mu untuk air dan minyak ini. Amin. Diberkatilah air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu yang terkasih saat ini juga. Minumlah air minum ini dan jadilah sembuh, jadilah berkat dimanapun orang sakit yang kau jumpai. Kalau mereka percaya kesembuhan ilahi, berikan air minum ini menjadi healing water untuk mereka dalam nama Yesus. Amin. Minumlah dan pasti terberkati banget. Saya terberkati. Anda terberkati ketik rame-rame, saya terberkati. Merasa terberkati ketik rame-rame, saya terberkati. Ucapan berkat untuk diri Anda itu akan membangkitkan semangat di jiwa Anda. Mungkin selama ini banyak orang tanpa sadar mengutuk dirinya, mengutuk hari esok. Tapi saya mengajak Anda orang percaya, ucapkanlah berkat. Saya terberkati. Siapa yang terberkati? Saya terberkati. Puji syukur, Tuhan memberkati semua kita. Mari Bapak Ibu terkasih, angkatlah dua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhanku. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia, shalom, menyertai kita hari bahkan sampai selama-lamanya. Masuk aktivitas di hari yang baru ini dalam perlindungan Tuhan Yesus, dengan tubuh yang penuh dengan sukacita, dengan roh yang menyala-nyala. Apa yang kita pegang berhasil. Keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanan berhasil karena disertai dengan Roh Kudus. Jiwa-jiwa Anda layani dipulihkan karena pelayananmu sejak hari ini dan doa-doamu diurapi dengan Roh Kudus. Haleluya! Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap
nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Penuh kasih-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah.